Bismillahirrahmanirrahim. Babun naumi. Bermula ini itu bab menerangkan tidur, utawi iki iku bab nerangno turu. Qoblal isya'i di dalam sebelum sholat isya. Qoblal isya'i dalam sebelum sholat isya, liman bagi orang gulibah yang dikalahkan siapaman. Liman bagi orang gulibah yang dikalahkan siapaman. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ayyub ibnu Sulaiman. Wa bermula Ayyub ibnu Bilal, itu putranya Bilal. Qala berkata siapa Ayyub, hadatsani Abu Bakrin an Sulaimana. Wa bermula Sulaiman itu ibnu Bilal. Qala berkata siapa Sulaiman, hadatsana Shadiqun ibnu Kaisan akhbarani ibnu Syihab an Urwah ana Aisyah, itu qalat berkata siapa Aisyah, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'tama mengakhirkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya'i dengan sholat isya. Khatanada sehingga memanggil-manggil, khatanada sehingga manggil-manggil pada Rasulullah Umaru siapa? Umar. Khatanada sehingga manggil-manggil pada Rasul Umaru siapa? Umar. As-sholata ay ilzamu sholah, menetapilah kamu semua pada sholat. As-sholata ay ilzamu sholata, menetapilah kamu semua pada sholat. Nama sudah tidur, An-nisa'u siapa beberapa orang perempuan, wasibyanu dan beberapa anak kecil. Akhirnya fakharaja maka keluar siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayantadhiru tidak menunggu pada sholat isya, pada sholat isya. Akadun siapa seseorang min ahlil ardi yang sebagian daripada penduduk bumi ini, ghairukum selain kamu semua. Qala berkata siapa rawi, yaitu wala yusolla yauma idin illa bil Madinah, wala yusolla dan tidak digunakan sholat yauma idin di dalam harinya kharaja, wala yusolla lan ora dilakoni sholat, wala yusolla lan ora dilakoni sholat yauma idin, tidak dilakukan sholat yauma idin di dalam hari kharaja itu apa ilal bil Madinah, di Madinah. Wakanu dan ada siapa Nabi wa ashabuhu yusalluna sholat siapa Nabi wa ashabuhu sholat fima di dalam waktu baina ayaghiba dalam antara hendaknya tenggelam asyafaku apa mega merah tenggelam, berarti maghrib sudah habis, ila thulusil laili sampai sepertiga malam, malam al-awwali yang awal. Jadi Imam Bukhari membuat bab babun naumi qoblal isya liman huliba. Ini bab menerangkan orang yang tidur sebelum sholat isya karena dia dikalahkan ngantuk, maksudnya itu kan. Jadi huliba itu maksudnya dia tidak ngantuk. Nah, jadi kalau bahasanya ailiman gholaba alai annaumu, nah, kemudian lafaz annaumu dibuang, maka guliba bimadimaj bulkan ailiman gholaba alai annaumu, orang enggak tahan ngantuk, pokoknya enggak tahan. Nah, ini maksudnya supaya orang ini sholatnya konsentrasi, sholatnya khusyuk. Makanya udahlah, daripada ngantuk nanti malah bacanya marid, sudah isya-nya ada diakhirkan, ditunda waktu. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, ini kan sesuai dengan kenyataan. Orang itu mungkin capek kan, siangnya itu capek, jadi habis sholat maghrib itu sudah langsung KO kan. Nah, kalau dipaksakan sholat isya nanti malah nggak enak, nggak nikmat sholatnya kan. Jadi semua itu sudah diprediksi semua dalam agama itu. Qala berkata Imam Bukhari hadatsana Ayyub il akhir. Jadi Siti Aisyah cerita, a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil isya. Rasul itu pernah mengakhirkan sholat isya. Sehingga ya sebagian sahabat ada yang tiduran, ada yang tidur, bahkan anak-anak kecil dan orang perempuan sudah banyak yang tidur. Nah, sehingga kata nada Umar, terus Sayyidina Umar itu manggil-manggil, ya Rasulullah, ayo monggo sholat ya Rasulullah, di aswat itu monggo sholat.
Nama nisa wasibian. Anak-anak kecil perempuan sudah tidur sudah pulas, monggo bangun. Nah, inilah yang buat dalil bahwa boleh orang itu membangunkan seorang imam untuk sholat. Monggo Pak Yai sholat, monggo Pak Rujab. Nah, ini jadi Nabi aja pernah di jadi panggil nada Umar. Sayyidina Umar ini menanggil Rasulullah, monggo sholat Rasulullah. Tiang-tiang istri kan, anak-anak kecil sudah tidak pulas. Ini berarti anak kecil dan perempuan di atas sholat berjamaah. Nah ini dalilnya seorang perempuan anak kecil sholat berjamaah di masjid. Nah ini dalilnya. Yang penting nggak menimbulkan fitnah kan. Nah, akhirnya Rasulullah faqaraja, maka Rasul langsung miyos. Faqala Rasulullah SAW, ma yantadiru akadun min ardi ghairukum. Jadi kata Nabi, di permukaan bumi ini selain kamu semua itu nggak ada yang nunggu sholat. Ini maknanya begini. Jadi zaman itu Islam itu hanya dua, satu di Madinah, dua di Mekah. Nah di Mekah itu orang nggak berani terang-terangan karena belum kuat, kan Nabi hijrah ke Madinah. Jadi yang di Mekah tidak sholat, udah sholat biasa aja, udah tidur selesai. Yang orang yang lama-lama kan karena keadaannya belum kuat. Nah yang jamaah yang nampak itu adalah di Madinah. Waktu itu Islam belum ada. Ya Indonesia walau kayak apa lah, mungkin masih keadaannya. Wong Islam itu hanya di Makkah, di Madinah, Islam belum tersebar. Makanya Nabi bahasanya bilang tidak ada di permukaan bumi selain kamu semua wahai penduduk Madinah ini kan yang menunggu kecuali kamu. Nah, memang waktu Islam belum ada, hanya ada di Makkah dan di Madinah. Ya, maka bahasanya seperti itu. Di Makkah saja orangnya hanya beberapa orang. Beliau sholatnya nggak menampakkan. Nah, jadi kayak Nabi mayantadiru akadun min ardi ghairukum. Wala yusola yauma idzin ila bil Madinah. Nah ini kan waktu itu nggak ada sholat dikerjakan seperti terang-terangan jam seperti ila bil Madinah. Makanya bahasa sholat jamaah itu kan keberadaannya adalah di Madinah. Nah, dianjurkannya sholat jamaah itu di Madinah. Wa kanu yusalluna fi ma baina ayyaghiba syafaq ila sulusilail al-awal. Nabi dan para sahabat sholat isya waktu itu antara tenggelamnya mega merah, berarti maghrib sudah habis, sampai kapan? Sampai sepertiganya malam yang pertama. Jadi caranya begini, cara pembagiannya. Jadi misalkan maghrib itu sudah masuk, misalkan maghrib itu katakan mau jam 6, bikin jam 6 gitu kan, bikin jam 6. Terus subuh itu jam 4. Terus dihitung antara jam 4 sampai jam 6 itu berapa jam. Nah dibagi tengah-tengahnya nisful lail. Nah kalau dibagi 3 berarti ada sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga akhir. Paham caranya kan? Nah dibagi. Kalau dibagi 3 berarti sepertiga pertama, kedua, ketiga. Kalau yang garis tengahnya berarti dianggap nisful lail. Itu patokannya seperti itu. Jadi mulai maghrib sampai fajar sodik itu dibagi 3, maka ada sulsul awal, sulsul sani, sulsul apa? Akhir. Ada sulsul akhir bahasanya. Nah, yang tengah-tengah lah yang nisful lail. Itu Rasulullah sholat isya sampai thulutsal al-wali yang pertama, sulsul yang pertama. Jadi zaman Nabi itu sudah ada anak-anak kecil-kecil, coba Masya Allah, dibangunkan waktu itu dia tak sholat. Kalau sekarang, wah Pak Rujab, kalau tidak ada isya awal, anak-anak sekarang kan sulusul dibangunkan sholat, waswawa alami shawab itu. Zamannya itu udah lain. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Mahmudun, yakni mengenai si Imam Bukhari Ibnu Ghailan. Jadi Mahmud Ibnu Ghailan, bukan Mahmud Ibnu Rajab, bukan Pak. Qala berkata siapa Mahmud, akhbarona Abdur Razzaq, qala Abdur Razzaq akhbaroni Ibnu Jurayjin, qala Ibnu Jurat akhbaroni Nafi'un, qala kali berkata siapa Nafi', hadasan Abdullah Ibnu Umar, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhilah itu disibukkan. Nabi itu pernah disibukkan satu urusan. Suhilah itu disibukkan Rasulullah anha dari sholat isya. Maksudnya dari sholat isya awal waktu, itu maksudnya kan, awalan di dalam lailatan dalam waktu malam. Jadi anha dari sholat isya awal waktu, lailatan dalam suatu malam. Akhirnya fa'akhara maka mengakhirkan siapa Rasulullah pada isya, pada sholat isya. Hatta raqatna sehingga tidur siapa kita fil masjid. Sumastaikotna bangun siapa kita, sumarakotna bangun tidur siapa kita,
sumastaiqotna bangun siapa kita, sumakharaja keluar alaina atas kita an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sumakola berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada akadun siapa seseorang min ahlil ardi yang sebagian daripada penduduk bumi yantadiru itu menunggu siapa akad as-sholata pada sholat ghairukum selainnya kamu semua. Wa kana ada Ibnu Umar siapa Abdullah bin Umar itu layu bali tidak menghiraukan siapa Ibnu Umar aqaddamaha am akharaha, aqaddama adakah mendahulukan siapa Ibnu Umar pada Isa atau Nabi, aqaddama adakah wakana dan ada Ibnu Umar siapa Ibnu Umar itu layu bali tidak menghiraukan siapa Ibnu Umar, jadi enggak masalah. Aqaddama adakah mendahulukan siapa Ibnu Umar pada Isa, am akhara apa atau mengakhirkan siapa Ibnu Umar pada Isa, idza kana apabila ada siapa Ibnu Umar itu layak sah tidak khawatir siapa Ibnu Umar, tidak khawatir ayyaghliba pada hendaknya mengalahkan pada Ibnu Umar annaumu apa tidur an waqtiya dari waktunya Isya. Wa kana dan ada siapa Ibnu Umar itu yarqudu tidur siapa Ibnu Umar qablaha di dalam sebelum sholat Isya. Di Abdullah bin cerita Nabi itu pernah sibuk satu masalah, kan ada urusan kemudian beliau mengakhirkan sholat Isya. Nah, kalau kita pikir sahabat itu betapa setianya Nabi, ya kan? Ketika Nabi itu sibuk sehingga Isyanya diakhirkan, bukan kok sahabat terus wis sholat dhewe-dhewe lah, jamaah dhewe-dhewe, enggak begitu Pak. Nah, kalau kita kan enggak, suwen sholat dhewe wis, apa nunggu ngantuk wis penting ngono, coba kan. Nah, maka fa'akhara hatta raqatna fil masjid, sehingga sahabat itu sanggup nunggu di masjid, tidur di masjid. Semasa tidur terus bangun, terus tidur bangun. Ini memberikan pengertian. Ini rata-rata orang yang belum sholat Isya itu tidurnya kurang-kurang nyenyak. Nah, ya kan nyenyak kan karena masih ada kewajiban. Sahabat coba tidur bangun. Nah, hadis ini tentu kalau beda madhab ya beda cara berpikir, cara istimbatnya. Kalau orang madhab Syafi'i pasti mengatakan, nah ini tidur yang menetapi tempat duduknya sehingga mereka itu tidak ada cerita wudu. Nah, kata yang mengatakan bahwa tidur tidak batalkan wudu, sudah berarti tidur tidak batalkan wudu. Nah, dalam madhab Hanafi itu kan, makanya kalau kita umroh ini kan atau haji, banyak orang di Masjidil Haram tidur pulas terus. Komat yutangi bang itu salat ya biasa, nggak butuh lagi. Nah itu kalau kita nggak tahu mesti janggal, karena selamanya kita pelajari madhab Syafi'i mesti janggal. Tapi kita sudah tahu ya nggak janggal, sebenarnya mengamalkan ini gitu aja. Maka benar Said Muhammad Said Alawi, orang itu semakin banyak ibadah semakin nggak ingkar ya kan. Oh mungkin nanti kita kesetujuan kan mungkin mengamalkan hadis yang kemarin itu atau hadis itu kan. Tidur pulas Pak, sahabat. Dari sholat biasa, gue sama nengok pasti, turun ngorok lagi sholat kalau enake, berarti janggal. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan kesetiaannya sahabat dalam sholat bersama Rasulullah. Yang jelas kita akui lah, Nabi itu segala-galanya pokoknya kan. Tunggu, kalau kita tidak mungkin. Coba tidak percaya kan, pas hari jadi kiai kan, tunggu sampai jam 09.00 belum Isya. Wah, santri wis bergulus tur sholat dhewe wis. Apa? Biar wae sopo mesti ngono. Iya dak, itu kesetiaan Rasulullah. Luar biasa is. Sumakhor kemudian Rasulullah keluar, beliau miyos sumakola laisa akadun min al-ardi yantadiru as-sholata ghairukum. Jadi tidak ada seseorang pun sampai akadun kan, tidak ada seorang pun bahkan di permukaan bumi ini yang menunggu sholat selain kamu semua, enggak ada satupun. Nah, dan inilah yang diambil oleh ahli hadis bahwa Rasulullah ini menunjukkan bahwa orang menunggu jamaah itu juga dapat fadilahnya sholat. Ya nunggu berapa jam coba. Jadi orang nunggu satu kan dapat fadilahnya sholat. Makanya Ibnu Umar la yubali aqdama amakhara idza la yaksa ayaghriba naum. Jadi Ibnu Umar ini punya fisik kayak Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kan fisiknya kuat.
Maka beliau ini tidak masalah mau isya awal mau isya akhir, nggak masalah. Yang penting beliau tidak sedang dalam keadaan terkalahkan oleh ngantuk. Jadi Sayyidina Umar kalau tidak sedang dikalahkan ngantuk, nggak sedang ingin tidur, mau jam berapa aja, mau isya awal monggo, mau isya akhir monggo. Memang beliau ini punya fisik yang kuat kayak ayahnya. Sayyidina Umar kan kuat fisiknya. Nah, makanya ketika Sayyidina Umar tuh kalau sholat witir itu pasti akhir, tahajud dulu baru witir. Beliau kuat, fisiknya kuat. Sekuat itu pun beliau berujar, momen dunia ini ada orang kasar yang ngomong dagang juga pandai kan, menjalankan roda pemerintahan pun juga bisa, kemudian ngaji pun bisa. Saya itu adalah orang yang bisa, tapi kenyataannya nggak bisa. Ini artinya nggak bisa orang gandeng-gandeng itu nggak bisa, terus yang kalah. Pak Kiai kok sambil leader Pak Sari, mesti kalah Sari tok. Orang leader ya kayak ngaji nih, serai iso Pak Sari. Malah sekali dicari Kiai kata patah kelas kudu ono sing leren, Pak leader terus kapan ngaji ini Pak. Jadi Sayyidina Umar tuh Ibnu Umar la yubali aqaddamaha am akharaha idza kan laksa ayaghribahu naum an waqtiha wa kana yarkudu qablaha. Nah kadang-kadang karena ini kadang beliau ya tidur kan saat durung isya ya salat isya tidur. Jadi ini menunjukkan orang itu kadang nengok situasi kondisi kondisinya kayak apa ini. Qala Imam Ibnu Jurayj, qultu berkata siapa saya li Atoin kepada Ato. Kata Ibnu Jurayj, saya berkata kepada Ato. Wa qala berkata siapa Ato, sami itu mendengar siapa saya Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu yaqulu kali berkata Ibnu Abbas, aktama mengakhirkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan di dalam waktu malam bil isya'i dengan salat isya. Hatta rokoda sehingga tidur anasu siapa manusia wong sudah turu. Bahkan wastai kodu bangun siapa nas, warokodu dan tidur siapa nas wastai kodu. Masya Allah, saking setia Nabi, khawatir ketinggalan jamaah kan, sanggup tidur di masjid ini kan, bangun tidur bangun lagi. Faqoma maka bangkit maka berdiri bangun bangkit Umar Syabbanul Khattab. Faqala Umar as-sholata menetapilah kamu semana sholat. Monggo sholat ini kan namanya. Itu namanya igro itu kan. As-sholat ailizamus sholat. Monggo sholat. Qala berkata atun siapa atau qala Ibnu Abbas. Fakharaja maka keluar Nabiullah siapa nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anni seakan-akan saya angduru itu melihat siapa saya ilaihi kepada Nabiullah al-anah. Kayak aku melihat Nabi itu al-anah sekarang yang dulu yak turu kali menetes rok suhu apa kepalanya Nabi ma'an apanya airnya wadi'an kali meletakkan yadahu pada tangannya Nabi diletakkan ala roksihi atas kepalanya Nabi. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laulaan asyukko andai kata tidak ada bermula ulinya memberatkan, andai kata tidak ada bermulaan. Wa antasumu khairul lakum itu kan. Laulaan asyukko andai kata tidak ada bermula ulinya memberatkan siapa saya itu maujud memberatkan ala umati atas umat saya la amartu maka sungguh perintah siapa saya hum pada umati ayusollu pada hendaknya sholat siapa umati melakukan siapa umati pada isya hakadha kali seperti ini fiadal wakti yaitu sulsul apa lel yang awal. Fastasbatu maka bertanya siapa saya atoan pada ato. Terus saya tanya ato, coba bagaimana wadu'a meletakkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala roksihi atas kepalanya Nabi, meletakkan yadahu pada tangannya Nabi. Kama seperti barang amba'a yang menceritai pada Ibnu Abbasin siapa Ibnu Abbas. Coba gimana cara Nabi meletakkan tangannya di kepalanya itu gimana? Fabad dada maka merenggangkan atau merenggangkan. Jadi merenggangkan li kepada se'atoun siapa ato merenggangkan memisahkan baina asobihi di dalam antara beberapa jari-jarinya ato syai'an dengan sedikit merenggangkan sedikit mintabdidin dari merenggangkan atau memisahkan. Summa wado'ah meletakkan
summa wadoa kemudian meletakkan siapa Atok atrofa asobihi pada beberapa ujung-ujung jari-jarinya Atok, pada ujung jari-jarinya Atok diletakkan ala korni roksi di atas samping kepala. Maksudnya kor itu tanduk, samping kepala. Ala korni roksi di atas samping kepala. Sumadoma kemudian mengumpulkan, sumadoma kemudian mengumpulkan siapa Atokha pada asobihi. Yumiru kali menjalankan siapa Atokha pada asobihi. Kadalika kali seperti itu badada, kali seperti itu badada ala roksi di atas kepala. Kata masat sehingga menyentuh, kata masat sehingga menyentuh ibhamuhu apa jari-jarinya atau torfal uduni pada ujungnya telinga. Mimma daripada barang yali yang dekat apa mah, yang menyanding itu yang dekat apa al wajah pada wajah ala suduhi atas pelipis, atas pelipis. Wana khiyati lihya dan wana khiyati lihya dan arah-arah dagu. Layu kosiru tidak membuat lambat. Ini Atok menjelaskan cara Nabi. Layu kosiru tidak membuat lambat siapa Atok, walayab tusu dan tidak membuat cepat siapa Atok. Ila kadhalika kecuali kali seperti itu, ila kadhalika kecuali seperti itu, ila kadhalika kecuali seperti itu, ila kadhalika seperti dommaha sumayumiruha itu, dommaha sumayumiruha ila akhir. Waqala dan berkata siapa Atok ai fi riwayatihi. Jadi Atok berkata dalam riwayatnya laula an asyqa ila akhir, laula an asyqa ala umati, laula an asyqa andai kata tidak ada bermual olehnya memberatkan siapa saya itu mawujud ala umati la amartu maka sungguh perintah kepada umati ayu solu pada hendaknya melakukan sholat isya siapa umati hakada kali seperti fiadal waktu. Di Rasulullah mengakhirkan sholat isya kayak tadi kan sepertiga yang awal. Nah, sehingga posisi orang ini bangun tidur kan khawatir ketinggalan jamaah dengan Rasulullah SAW. Terus Sayyidina Umar bangun manggil-manggil sholat. Nah, atau berkata Ibnu Abbas cerita, terus Rasulullah SAW Nabi keluar. Kata Ibnu Abbas, ketika Nabi dipanggil Sayyidina Umar, monggo sholat ya Rasulullah, monggo sholat. Itu Nabi keluar dalam keadaan kepalanya itu basah. Nah, kepala basah ini dalam umumnya, ini umumnya pensarah hadis itu menafsiri Nabi itu mandi. Nabi itu mandi sehingga nampak apa basah rambutnya. Tapi Ibnu Utsaimin Ibnu Utsaimin itu termasuk ulama besar yang Wahabi itu mengatakan wudu bukan mandi. Jadi memang setahu saya memang gimana ya, orang-orang Wahabi cari memang cari apa sisi-sisi khilaf itu memang dicari terus dimobkan gitu, memang kayak gitu programnya kayak gitu. Jadi Nabi ini netesi mandi. Ini memberikan pengertian orang itu kalau katakanlah sholat qiyamul lail, sholat malam itu usahakan mandi supaya apa? Supaya giat. Makanya setiap Ramadan orang itu mau tarawih kan disunatkan apa? Mandi, ya nak. Nah, jadi setiap kita mau sholat tarawih itu usahakan mandi. Ini supaya ada giat, supaya nah, itu maksudnya ini. Jadi Nabi juga itu ini. Ketika dia mau sholat isya kan, nah, beliau mandi. Ini supaya sehat, supaya rasa ngantuk, rasa lemes itu hilang. Nah, sampai netes-netes kepalanya Rasulullah ini dengan air. Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala umati la amartuhum ayyusaluha hakadha. Andaikan aku tidak khawatir memberatkan umat saya akan saya perintahkan, perintah wajib kan. Nah, andaikan tidak takut apa memberatkan untuk sholat isya hakadha. Ya di waktu ini sulusul lail yang pertama. Nah, cuman karena khawatir memberatkan umatnya, nah, akhirnya tidak jadi diperintahkan. Terus saya tanya Atok, coba ya Rasulullah, ya Atok, cara Nabi meletakkan tangannya di kepalanya itu gimana? Akhirnya Ibnu Atok fabadda dari Atok. Nah, Atok memberikan contoh. Beliau agak merenggangkan tangannya, kemudian diletakkan di kepalanya. Oh, jadi gini bahasanya itu kan. Nah, sama dengan meres gitu. Makanya satu riwayat itu adalah bukan sumadoma tapi sumasoba. Artinya Nabi itu meres. Jadi maksudnya meres apa? Meres. Kan banyak airnya tadi kan, jadi peres itu maksudnya sampai gini peres. Nah, maksudnya meres. Nah, dia maksudnya apa? Meras apa itu?
airnya. Apa meres itu Jawa? Meres ini. Nah, supaya airnya itu tidak netes-netes. Jadi kalau kita ini habis wudhu atau habis mandi, ya barangkali mau meres rambut, ya ngikuti ittiba Rasulullah. Karena Nabi itu pernah seperti itu meres rambutnya, supaya tidak basah itu kan, supaya tidak basah. Ya karena biasanya suatu kalau basah itu kan tidak nyaman, ya. Sujud nggak nyaman, rukuk nggak nyaman, nah itu kan. Maka bahasa orang habis wudhu kemudian makruh untuk apa? Untuk menghandui itu ya tidak mutlak tengok-tengok. Nah kalau nggak dihandui malah nggak aman, malah apa? Apalagi musim dingin kan, ya tidak dihandui. Beda kalau di Timur Tengah sana kan cepat kering karena kondisinya berbeda. Nah, kalau kayak di Kerinci ya daerah-daerah yang seperti itu, ayo Pak Rojab, wah, wes bisa nggak mandi itu Pak Rojab. Pokoknya bisa nggak mandi itu kan, bisa nggak mandi itu kan. Pokoknya bisa nggak mandi. Bab waktu isya, bab menerangkan waktu isya ila nisfil laili sampai separuh malam, sampai separuh malam. Waqala Abu Barzah, kan ada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahibu itu senang siapa Nabi takhiroha pada mengakhirkan isya. Qala Imam Bukhari hadasan Abdurrahim Al-Mukharibi qala Abdurrahim hadasana Zaidah an Humaid At-Tawil an Anas Malik qala Anas akhara mengakhirkan an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-isya'i pada salat isya ila nisfil laili sampai nisful lail tengah malam. Suma salat siapa Rasulullah, suma qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shalla benar-benar telah salat an-nasu siapa manusia, wa namu dan tidur siapa nas. Ama ingatlah, innakum sungguhnya kamu semua itu fi sholatin tetap di dalam pahalanya sholat. Ama ingatlah, innakum sungguhnya kamu semua itu fi sholatin tetap di dalam pahala sholat mantadortumu di dalam selama menunggu. Aimuddata kan? Aimuddata intidorikum. Mantadortumu dalam selama menunggu siapa kamu semua pada sholat. Wazada dan menambahi Ibnu Abi Maryam menambahi akhbaro dapat akhbaro mikhabarna pada kita Yahya siapa Yahya Ibnu Ayyub hadasani Humaidun Humaid sami'a mendengar siapa Humaid Anasan Ibnu Malik yaqul kali berkata siapa Anas ka'anni seakan-akan saya angduru itu melihat siapa saya ila wabidi khotamihi kepada berkilau atau mengkilat kepada berkilau cincinnya Nabi. Ka'ani seakan-akan saya angdurnya siapa ila wabisi mengkilat atau berkilatan mengkilat atau berkilau mengkilatnya cincinnya Nabi. Lailata idin di dalam ketika itu akhara laila idin di dalam ketika itu akhara an Nabi sholatal isya dalam ketika itu akhara Nabi sholatal isya. Jadi bab waktu isya ila nisfil lail, bab menerangkan waktu isya itu sampai separuh malam. Nah ini yang perlu kita pahami. Jadi Imam Bukhari ini madzhabnya Imam Bukhari dan ini diikuti orang Wahabi. Salat isya itu waktunya hanya sampai nisful lail. Nah, jadi jangan salah Pak Rojab Syekh Utsaimin itu juga punya pendapat kuat bahwa salat isya itu waktunya tidak kayak kita kan sampai subuh, ini tidak, pokoknya sampai nisful lail. Dan ini beliau mengikuti Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengatakan isya itu bukan sampai subuh, bukan, tapi nisful lail. Jadi misalkan maghrib itu jam 6 kan, terus munculnya fajar sotik itu katakan jam 4 itu kan, nah, terus tengah-tengahnya batas itu. Nah, maka ada terus hadis tadi kan ada sulusul lail. Sulusul lail yang pertama itu adalah berarti di bawahnya nisful lail. Nah mereka dasarnya itu begini kan, ada akimis sholata liduluki syamsi ila ghosakil lail. Kalimat ila ghosakil lail ini yang dimaksud mereka ghosakil lail itu artinya nisful lail, tengah malam. Kalau kita kan tidak ghosakil gelapnya malam, asal masih gelap, kata gelap itu berarti fajar sotik belum muncul. Nah, maka rinciannya kan begini rinciannya. Kalau kita yang kita pelajari sholat antar waktu itu yang pisah itu hanya sholat subuh dengan duhur. Yang lain itu kan waktunya nyambung. Nah, contoh misalkan duhur nyambung asar, ya asar nyambung maghrib nyambung isya.
Kan gitu kan? Isya nyambung subuh. Nah subuh dengan duhur aja yang dipisah. Karena kan nggak langsung. Karena setelah sholat subuh nggak boleh sholat. Nunggu waktu duhur, maksudnya yang wajib. Bahkan sholat sunat aja nunggu apa? Matahari muncul sampai satu tumbak. Kan gitu kan? Kalau mereka itu enggak. Jadi isya itu hanya sampai nisful lail, terus nggak boleh sholat. Subuh baru boleh sholat. Masuk waktu subuh. Nanti sholat subuh nggak boleh sampai munculnya matahari satu tumbak. Itu bedanya. Maka jangan kaget kalau mereka itu mengatakan bahwa akhir waktu isya itu hanya nisful lail. Memang mengikuti mazhab Imam Bukhari. Itu tadi. Jadi bahasanya ghosakul lail itu yang beda, memberi maknanya itu. Nah, Rasulullah SAW mengakhirkan isya ila nisfil lail. Makanya bahasa kalimatnya ila nisfil lail ini adalah waktu bagi kita yang mazhab Syafi'i yang mengatakan sholat itu adalah waktunya bersambung. Itu maksudnya ila nisfil lail, waktu-waktu yang mukhtaro. Nah, waktu-waktu yang dipilih. Nah, bukan kok apa akhir waktu. Nah, karena mereka kan enggak, nisfil lail itu akhir waktu sudah. Kemudian Rasulullah sholat sumakola qad sholanas wa namu ama innakum fi sholatin man tadhartumuha. Nah, ini ingatlah bahwa orang itu sudah banyak sholat. Nah kamu yang belum sholat ini, selama kamu belum sholat dapat pahalanya sholat. Ya memang berat. Maka usahakanlah kalau Jumat aja, kita ini bisa nunggu sholat ini kan paling Jumat itu lah. Berangkatnya agak awal kan, sambil diniati itikaf kan, sambil nunggu apa Jumatan itu dapat pahala sholat, nunggu sholat Jumat. Kalau kayak ini rasa-rasa kita nunggu sholat ini, apalagi yang kiai-kiai kita nggak nunggu, dia malah ditunggu ya Pak Rizal. Jadi nggak dapat pahalanya ini. Oh dia ini tunggu. Kiai-kiai kan imam, ya dia kan ditunggu. Jadi nggak dapat pahalanya nunggu sholat. Oh dia ditunggu malahan. Santri yang dapat pak nunggu pahala sholat. Jadi kiai kalah dengan santri ini Pak Rizal. Memang harus gitu. Apa? Memang harus gitu. Harus gitu. Imam itu juga harus keluar dulu sebelum makmum buyar. Oh gitu. Jadi bagi-bagi pahala ya kan. Ibadah Allah. Jadi kalau kita ini ada makmum yang gak merutu-merutu, dalilnya aja, Bapak nunggu sholat jamaah dapat pahala ini Pak. Nah, tapi kalau terus-menerus ya. Nah, sampai Anas cerita, ketika Nabi mengakhirkan sholat isya sampai nisful lail ini, aku menengok, berkilaunya atau mengkilatnya apa? Cincin Rasulullah sampai nampak. Nah, ini bagaimana kalau kita pakai cincin yang ngikuti apa? Ittiba Rasulullah SAW. Bab fadhil sholatil fajr, bab menerangkan keutamaannya sholat subuh, keutamaannya sholat fajar, sholat subuh. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddadun, qala Musaddad hadatsana Yahya an Ismail, hadatsana Qaisun, qala berkata di para sajarun siapa Jarir ibnu Abdillah, kuna ada siapa kita itu indah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itnadoro maka itnadoro tiba-tiba memandang siapa Nabi ilal qomari kepada rembulan Lailatul Badri di dalam malam purnama. Akhirnya faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama ingatlah, innakum sesungguhnya kamu semua itu satarauna akan melihat siapa kamu semua Rabbakum pada Tuhan kamu semua, kama tarona sebagaimana melihat siapa kamu semua hadza pada ini qomar. Latu domuna kali tidak serupa, nggak serupa, nggak ragu. Latu domuna kali tidak serupa atau tidak ragu siapa kamu semua. Bab An-Nawawi memberikan makna itu la yastabihu gitu kan, tidak serupa. Itu jelas maksudnya kan. Latu domuna kali tidak serupa, tidak remeng-remeng, tidak serupa atau tidak remeng-remeng, tidak ragu siapa kamu semua. Aulatu dohuna fi ru'yatihi di dalam ailatu dohuna atau tidak serupa, tidak remeng-remeng, tidak ragu siapa kamu semua fi ru'yatihi di dalam melihat di dalam melihat qomar. Fa in istata'tu maka apabila mampu siapa kamu semua ala tughlabu hendaknya tidak dikalahkan siapa kamu semua an sholatin dari sholat qoblatul isyamsi dalam sebelum munculnya matahari wa qobla ghurubiyah sebelum tenggelamnya matahari. Faf'alu maka melakukanlah kamu semua. Sumakola membaca siapa Rasulullah SAW, wasabbih dan sholatlah kamu bihamdi rabbika khali melakukan memuji Tuhanmu ay mutalabisan biasanya kan, ay mutalabisan bihamdi rabbika kowe sholat
Keadaanmu sholat itu khali, melakukan memuji Tuhanmu. Kapan? Qoblatu syamsi, sebelum munculnya matahari, berarti subuh. Wa qobla ghurubiyah, sebelum tenggelamnya sames, berarti asar. Jadi kalau nengok isinya hadis ini kan subuh dengan asar. Cuman Imam Bukhari disebutkan fadil sholatil fajri, hanya fajar saja. Ini kayak kemarin. Jadi karena sudah maklum ijazah apa? Khadab. Jadi keutamanya sholat fajar dan asar. Jadi Nabi itu ingin meyakinkan kan kepada umatnya, ingin memudahkan cara pemahaman kepada umatnya, sehingga Rasulullah ini ketika dengan para sahabat, kata Jarir, Nabi memandang rembulan, maka itu Lailatul Badr, bulan purnama. Kata Nabi, kamu semua akan melihat Tuhan kamu semua. Nah, sebagaimana engkau melihat rembulan ini bukan kok Allah itu kayak rembulan, bukan, tapi yang disamakan itu melihatnya, sama-sama melihatnya. Bukan kok Allah itu kayak bulan purnama, bukan. Cuman melihat kita, melihat kita kepada Allah itu seperti halnya melihat apa? Rembulan dalam keadaan tidak dilakukan lagi, jelas maksudnya. Jelas. Jadi seperti ada bulan kan purnama, terus kita semua melihat, itu kan terang, sama-sama melihat. Jadi tidak ada bahasa Pak Rojak melihat, Pak Sari tidak, semua bisa menyaksikan. Nah, di surga pun juga begitu, sama-sama bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, tidak dilakukan lagi, enggak serupa lagi, enggak dilakukan lagi. Maka kalimatnya la tudomuna wa la tudohuna. Makanya fa inistatatum. Nah, ini termasuk modal kita masuk surga dan bisa melihat oleh Allah. Kata Nabi, kalau kamu mampu, jangan sampai terkalahkan, terkecoh kan, untuk tidak melakukan sholat sebelum munculnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, dua sholat ini kenapa disebut? Karena begini, orang ini kalau insya Allah sholat subuhnya itu rajin, padahal itu kan musim-musim tidur, orang tidur kan bisa rajin. Kemudian asar itu orang menyempurnakan kerjaannya, sibuk menyelesaikan pekerjaannya, dia masih sholat. Nah, ini insya Allah sholat yang lain pun akan terlaksana dengan baik, dengan baik. Jadi ala tughlabu ala sholatikum qoblatul syamsi wa qobla ghurubiyah, sebelum munculnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Nah, memang dua waktu ini ya, satu waktu tidur, satu waktu orang sibuk. Makanya hadis terusnya ini kan, qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Hudbatu ibnu Khalid qala Hudbah, hadatsana Hammam hadatsani Abu Jamrah an Abi Bakrin ibni Abi Musa an Abi, dari bapaknya Abi Bakrin berarti Abi Musa. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Nabi, man sholal bardaini dakhalal jannah. Man bermula barang siapa sholat itu sholat siapa man al bardaini pada subuh dan asar, al bardaini pada subuh dan asar, dakhala maka masuk siapa man, dakhala maka masuk siapa man al jannata pada surga. Wa qala berkata Ibnu Rajain hadasan Hamam an Abi Jamrota anna Abu Bakrin, si Abu Bakrin ibni Abdillah Qas itu akhbaro, memberi kabar, itu akhbaro memberi kabar siapa Abu Bakrin pada Abi Jamroh, beri kabar biada dengan hadis mazkur, hadis di atas, man sholal barda ini dakhalal jannah. Jadi riwayat dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, man sholal barda ini dakhalal jannah, siapa yang sholat asar dengan subuh mesti masuk surga. Nah, ini kalau dilihat dahurnya itu kan bisa menimbulkan iskal. Masa hanya subuh dengan apa? Asar, yang lain enggak, itu kan bisa parah kalau salah paham. Jadi pengertian ini ada beberapa pengertian. Yang pertama itu begini, kenapa orang yang sholat subuh dengan asar dakhalal jannah? Karena tadi subuh itu waktunya tidurnya nyenyak, nikmatnya tidur, kemudian dia aktif sholat subuh. Yang kedua, asar itu waktunya orang bekerja. Ya Pak Sari kan waktunya orang, gamanya orang kerja ya, cari kebutuhan hidup. Terus dia masih menyempatkan sholat. Nah, waktu yang sepertinya dia menyempatkan, berarti waktu yang lain dia akan menyempatkan, itu maknanya begitu. Makanya lahirnya hadis ini kharaja makhrajal ghalib. Lahirnya man sholal barda ini dakhalal jannah itu kharaja makhrajal ghalib, artinya umumnya orang itu kalau subuhnya aktif, asarnya aktif, umumnya yang lain juga aktif. Nah, itu gitu maknanya kan. Nah, ada yang mengatakan enggak, bahasa Nabi siapa yang sholat subuh dan asar
masuk surga itu masuknya hadis ini itu sebelum ada perintah 5 waktu, ada sebelum Isra. Ada ngatakan gitu. Karena sebelum Isra itu sholatnya hanya 2 kali, waktu sore dan waktu pagi. Itu ada yang pendapat gitu. Nah, pendapat yang seperti itu disangkal, enggak bener itu. Enggak bener karena apa? Abu Musa yang meriwayatkan hadis Man sholal bardaini itu adalah beliau adalah itu di akhir-akhir artinya sudah terjadi setelah Isra Mi'raj. Jadi hadis Man sholal bardaini dakhala jannah itu sudah apa? Sudah Isra Mi'raj. Maka tidak benar kalau hadis itu dikatakan bahwa untuk orang yang sebelum Isra Mi'raj. Nah, itu ada yang disangkal begitu. Karena rawinya Abu Musa itu mendengarkan hadis itu di akhir-akhir Islam. Artinya setelah terjadi Isra Mi'raj. Maka man sholat bardaini dakhalal jannah. Jadi dikatakan bardaini karena subuh itu dingin waktu pagi. Nah, itu maksudnya kan kalau asar dingin waktu sore. Maka bahasanya bardaini. Saya ngerti kan? Nah. Ya awal-awal pertama dulu ya saya mau sekolah poin, ayo sholat subuh karo berarti maghrib ora isya ya orang ngono. Makanya bahasanya hadis ini kharaja makhrajal ghalib. Umume wong nek subuhne apik, asarnya bagus, insyaallah salat yang lain itu bagus. Nah, adapun ada orang kok salatnya subuhnya bagus, asarnya bagus terus zuhur enggak salat. Maka salat itu di luar kaidah itu dah. Itu udah luar jangkauan orang itu. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Ishaq, hadatsana Hayyan, hadatsana Hammam, hadatsana Abu Jamrah an Abi Bakrin Ibni Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mislahu pada sesamanya hadisul madkur, kayak hadis di atas. Man shalla bardani dakhalal jannah. Jadi kayak hadis di atas. Bab waktul fajri, bab menerangkan waktu fajar. Ampun saya ngasih Bang. Qala Imam Bukhari hadatsana Amrun ibnu Asim qala Amrun hadatsana Hammam an Qatadah an Anas Malik dari Anas bin Malik Anas Zaid bin Tsabitin itu hadasa menceritakan hadis siapa Zaid pada Anas. Jadi hadis annahum pada sesungguhnya Nabi dan sahabat. Anas sesungguhnya sahabat, ada yang mengatakan Anas sesungguhnya sahabat. Tasakhar tu sakhur siapa sahabat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumakomu kemudian berdiri siapa Nabi wa ashabuhu. Sumakomu kemudian berdiri siapa Nabi wa ashabuhu ila sholati wa sholat subuh. Qultu berkata siapa saya. Qultu berkata siapa? Saya kata Anas. Terus saya bertanya kepada Zaid. Kam itu berapa? Kam itu berapa? Kam itu berapa? Bermula jaraknya. Kam itu berapa? Dibuang tadaknya. Kam itu berapa? Bermula jaraknya. Bainahuma antara sahur dan sholat subuh. Kam itu berapa? Bermula jaraknya. Bainahuma antara sahur dan sholat subuh. Qala berasal Zaid qadru khamsina. Bermula jaraknya itu kira-kira 50. Bermula jaraknya itu kira-kira membaca 50. Bermula jaraknya itu kira-kira membaca 50 ausitina atau 60. Yakni mengerti siapa Zaid ayatan apanya ayatnya. Ayatan apanya ayatnya. Ini menerangkan bab waktil fajri, bab waktunya sholat subuh. Jadi waktunya fajr maksudnya waktu sholat subuh. Jadi kata Zaid bin Sabit, Nabi itu sahur dengan para sahabat. Nah, ini yang digunakan dalil kita sahur bersama. Sahur bersama. Jadi minimal ya bersama keluarga. Nah, jadi kalau kita ini barangkali sahur bersama keluarga dinyanyi tiba Nabi. Nabi kan dengan sahabat. Nah, kita bersama keluarga atau kebetulan kalau ada acara apa sahur bersama. Nah, Nabi bersahur sahabat. Kemudian setelah sahur Rasulullah ini terus sholat subuh, rame-rame sholat subuh. Nah, kata Zaid, kata Anas Zaid, kam bainahuma, coba jarak Nabi setelah selesai sahur dengan sholat subuh itu berapa jaraknya lamanya? Selesai Nabi sahur terus sholat subuh itu tenggang waktunya berapa? Ini kata Zaid
kira-kira maca 50 atau 60 ayat, tentu dengan bacaan yang tartil. Nah, yang tartil. Nah, makanya biasanya jeda antara apa tuh subuh dengan sahur kita dengan 10 menit, kita kan ada yang 12 menit, sekitar itulah jaraknya, jedanya itu kan. Antara sahur dengan subuh. Berarti Nabi itu sahurnya juga akhir. Nah, sahurnya juga akhir. Dan kan ndak kadang malas kira-kira bangun sahur iku bengi ku sahur sik turu wis malas sahur. Nanti sahur kan. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Hasan ibnu Sobak, sami'a mendengar siapa Hasan Rauhan ibnu Ubadah hadas Sa'id an Qatadah an Hasim Malik an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zaid bin Sabitin tasakhara, itu sahur siapa Nabi dan Zaid bin Sabit. Falamma faragha, ketika selesai siapa Nabi dan Sabit min sahurihima, dari sahurnya Nabi dan Zaid, qoma maka berdiri siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ila salat subuh. Fasola maka sholat siapa Nabi. Qulna berkata siapa kita li Anas bin Anas, kam itu berapa? Karena bermula ada apa waktu atau jarak baina farohima, antara selesainya Nabi dan Zaid min sahuri hima, dari sahurnya Nabi dan Zaid, wadukhulihima, dan masuknya Nabi dan Zaid fi sholati. Qala berkata siapa Zaid, ya qadruma, itu kira-kiranya qadruma yaqra, itu kira-kira olehnya membaca, atau qadruma itu kira-kiranya waktu, nah boleh. Kira-kiranya waktu ya, yaqra'u yang membaca ar-rajulu siapa orang laki-laki khamsina pada 50 ayatan apanya? Ayatnya. Jadi selesai sahur kira-kira maca 50 ayat lah. Kemudian beliau sholat subuh. Berarti Nabi ini memberikan gambaran Nabi itu subuhnya awal waktu. Itu maksudnya begitu. Nah, kita kan enggak, kadang-kadang udah sahur terus turu sik, kira-kira setengah 6 tangi ke subuh, kan. Nabi, setengah 8 wae ngawedeni sampean. Setengah 8 iku kodok jadi itu kan. Sing akeh kan kadang-kadang kita ini kan gitu kan. Tias omane santri terus apa pondok terus santri selibur Pak Rusam. Sekarang enggak ada tanggungan ngimami kan. Ya apa bosan. Nah, santai ini. Habis sahur terus sik setengah 6 bangun. Nah itu. Ngono apik boleh sampai. Maca 50 ayat. Insyaallah, masyaallah. Qala berkata Imam Bukhari kata sana Ismail ibnu Abi Uwais an akhi, dari bapaknya Ismail an Sulaiman an Abi Khazimin annau, pada sesungguhnya Abi Khazim itu sami'a mendengar siapa Khazim Salah bin Sa'din yaqulu, kali berkata siapa Sahal, kuntu ada siapa saya atas sakharu, itu sahur siapa saya fi ahli, di keluarga saya, sumayakunu kemudian ditemui suratun apa cepat-cepat bi dengan saya, an udrika cepat-cepat, an udrika supaya aikli'an, nanti karena supaya menemui siapa saya sholat al-fajri pada sholat subuh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran juga Abi Khazim, aku dengar Sahal berkata, aku ini sahur di keluarga saya, terus saya cepat-cepat khawatir ketinggalan apa sholat dengan Nabi, maka saya cepat-cepat langsung menuju ke masjid untuk sholat berjamaah sama Nabi. Ini memberikan gambaran bahwa Nabi itu sholat subuhnya awal waktu. Nah, awal waktu Nabi itu kan, subuhnya awal waktu, sampai saling saking apa khawatir ketinggalan apa jamaah, maka ketika sahur langsung cepat pergi ke masjid apa ketinggalan, khawatir ketinggalan jamaah subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Imam Bukhari kata sana Yahya ibnu Bukair qala Yahya akhbarona Alais an Uqail an Ibnu Syihab qala Syihab akhbaroni Urwa ibnu Zubair an Aisyah, itu akhbarat beri kabar siapa Aisyah pada Urwah, Urwa. Qala kali berkata siapa Aisyah, kunna ada nisaul mukminati, siapa beberapa perempuan mukminat, kuna ada nisaul mukminat, siapa beberapa perempuan yang mukminat, yasyadna itu khaldir, siapa nisa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajr, salat subuh, mutalafiatin, kali beberapa orang yang kemulan bimurutihina, dengan beberapa kemulnya nisa, sumayang kolibna, kemudian kembali siapa nisa ila buyutihinna, kepada beberapa rumahnya nisa, hatta hina yakdi, di dalam ketika selesai
siapa nisa as-sholat subuh. La ya'rifu tidak mengetahui huna pada nisa. Siapa yang enggak ketahui? Ahadun siapa seseorang minal gholasi karena gelap akhirnya malam, karena gelap akhirnya malam. Ini istilahnya cerita. Kami para perempuan mukminat, ini termasuk lugat akal bagus kemarin kan kunna nisa. Itu ikut serta sholat subuh berjamaah dengan Rasulullah SAW. Nah perempuan ini pakai kembul, mutarafiah kembul kan. Mereka kembali ke rumah sudah sholat subuh. Lalu kembali ke rumah itu sehingga la ya'rifuna akadun. Jadi tidak ada sesuatu tuh yang tahu itu siapa itu. Berarti kan belum jelas. Nah, jadi gampangannya per orang per individunya itu siapa itu belum jelas. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu awal sholat subuh itu awal waktu, sehingga selesai sholat subuh orang-orang keluar perempuan itu nggak dikenali siapa itu, nggak dikenali dengan salah satu persatu. Babuman ayhada babuman berbab menerangkan orang adroka yang menemui siapa man minal fajri dari sholat subuh rokatan pada satu rokaat. Qala berkata Imam Bukhari hadasan Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Zaid bin Aslam an Atha ibni Yasar an Busin ibni Sa'id anil Araj yuhaddisuna khali menceritakan hadis siapa semuanya pada Zaid. Yuhaddisuna khali menceritakan hadis siapa yuhaddisuna pada Zaid bin Aslam an Zaid bin Aslam an Atha ibn an Busrin an Arad yuhaddisun an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasulullah man bermula barang siapa adroka itu menemui siapa man minas subhi rakaatan pada satu rakaat qabla an tatlu'a di dalam sebelum hendaknya muncul asyamsu apa matahari faqad adroka maka benar-benar menemui siapa man as-subha pada salat subuh. Berarti ada waman bermula barang siapa adroka itu menemui siapa man rakaat satu rakaat minal asri qabla an taghruba di dalam sebelum tenggelam asyamsu faqad adroka maka benar-benar menemui siapa man al-asra pada asar. Di Rasulullah mengatakan barang siapa yang menemui sholat subuh, ini waktu. Jadi ketemu sholat subuh, waktunya tinggal satu rakaat sebelum munculnya matahari. Kemarin diterangkan satu rakaat ini artinya sudah selesai apa? Sujud yang kedua. Jadi berdiri, terus ruku, itidal, sujud pertama, julus, terus sujud yang kedua. Nah ketika sudah selesai sujud yang kedua ini terus bangun, misalkan matahari muncul. Maka sudah dianggap sholatnya ada, tapi tetap dosa karena ada sebagian sholat yang keluar waktu. Nah ini kalau subuh, yang ada. Cuma dalam madhab Hanafi tidak begitu. Madhab Hanafi begini, kalau subuh itu hanya ketemu satu rakaat, itu sholatnya fasad rusak, bukan ada. Karena begini, ini pemahamannya dalam madhab Hanafi. Coba orang setelah sholat subuh itu kan tidak boleh sholat. Artinya kalau matahari sudah muncul kan tidak boleh sholat. Nah dia ini satu rakaatnya di dalam waktu, satu rakaatnya sudah di luar waktu. Toh setelah matahari muncul belum boleh sholat, berarti sholatnya fasad. Itu alasannya kayak itu dalam madhab Hanafi. Bisa dimengerti ini kan? Nah, beda dengan asar kata Hanafi. Kalau asar enggak, asar mutafakun alaih. Misalkan asar ya, pas dapat satu rakaat masuk maghrib. Nah, berarti maghrib itu kan nggak dilarang waktu sholat. Makanya nggak masalah dalam madhab Hanafi, sah-sah saja. Walaupun dosa karena ada sebagian sholat yang keluar dari waktu. Cuma kalau subuh tadi masalah Pak Rujab. Karena setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat karena matahari sudah muncul. Nah berarti satunya masuk soheh, satunya fasad, maka dianggap fasad dalam madhab apakah Hanafi. Nah ini Pak, makanya Pak Rujab jangan pindah madhab Pak Rujab, madhab Syafi'i aja Pak Rujab. Apa? Syafi'i aja, pokoknya jangan pindah madhab. Nanti kalau kaji aja pindah madhab Pak Rujab, ketika tawaf ya Pak Rujab. Ketika itu aja pindah apa madhab Hanafi aja atau Maliki Pak Rujab. Kalau sholatnya Syafi'i aja Pak Rujab. Babuman ayhadza babuman bab menerangkan orang adroka yang menemui siapa man minas sholat rakaatan pada satu rakaat. Qala Imam Bukhari hadasan Abdullah ibn Yusuf qala Abdullah akhbarana Malikun an Ibnu Syihab an Abi Salamah an Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi man bermula barang siapa adroka itu menemui satu rakaat minas sholat dari sholat
faqad adraka, maka benar-benar menemui as-salat pada salat. Nah ini gini, hadis yang pertama tadi itu maksudnya menemui waktu cukup satu rakaat. Yang ini ndak menemui satu rakaat, ada yang mengartikan satu rakaat misalkan dalam berjamaah dan sholat umum, tidak hanya subuh, tidak hanya sholat asar saja, itu sudah dianggap menemui sholat. Gini maksudnya, jadi misalkan kita sholat Jumat, Pak Rojab sholat Jumat, tahu-tahu pas datang imam rakaat yang kedua, berarti Pak Rojab kan dapat satu rakaat, berarti menemui satu rakaat sama imam. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Ini ada yang mengatakan, ya sudah Pak Rojab dianggap menemui sholat, berarti nanti tinggal nambah satu rakaat ketika imam salam. Bisa mengerti kan? Jadi sholat Jumat itu kan 2 rakaat. Kemudian Pak Rojab hanya ketemu satu rakaat, berarti rakaat yang kedua. Jadi imam kan salam. Nah, Pak Rojab pada satu rakaat itu gimana statusnya? Apa Pak Rojab ini sholatnya ini nambah satu rakaat? Apakah nambah 3? Karena sholatnya sendirian. Nah ini ada yang mengatakan siapa yang menemui satu rakaat dianggap menemui sholat, berarti maknanya Pak Rojab tinggal nambah satu rakaat. Nah pendapat yang enggak, karena sholatnya ini Pak Rojab satu rakaat, maka harus duhur pelaksanaannya. Ada yang mengatakan gitu, harus duhur. Tapi kalau yang masyhur, yang utama tetap menyempurnakan bukan duhur tapi sholat Jumat, karena sudah menemui satu rakaat. Nah ini maknanya kalau ukuran yang jadi ukuran, kalau rokaat ini bukan rokaat yang kayak tadi. Kalau tadi kan waktu, kalau ini rokaat jamaah itu menemui rukuk sama imam. Nah jadi bedanya gitu. Kalau masalah waktu harus sampai sujud yang kedua kali. Kalau untuk dianggap mendapatkan rokaat sama imam, itu adalah sama-sama ketemu rukuk tumak nina. Itu bedanya. Saya ngerti maksudnya kan? Nah, jadi kalau menemui satu rakaat di dalam waktu harus selesai sujud yang kedua. Tapi kalau menemui satu rakaat dalam berjamaah itu menemui apa? Rukuk sama imam dengan sempurna. Nah nanti misalkan gini, tadi menemui satu rakaat, Pak Rojab kapan timbal nambah satu rakaat? Sholatnya apa? Jumat, tinggal nambah satu rakaat. Nanti Pak Wazir datang lagi ikuti Pak Rojab. Berarti nanti Pak Rojab salam, Pak Wazir kan ada satu rakaat, tinggal nambah satu rakaat juga terus. Bisa dimengerti ini kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak harus apa? Menambah duhur tunda. Nah kecuali kalau tidak menemui sama sekali, tidak menemui rakaat. Misalkan kita sholat Jumat, pas datang imam sudah tahiyat akhir. Nah ini kita gimana? Kita niatnya tetap Jumatan, tapi pelaksananya duhur. Itu namanya nawa wala shola wala nawa. Nah, kan nawa, kan niatnya kan Jumatan. Cuman wala sholat, cuman dia nggak sholat Jumatan. Sholat dia sholat duhur, cuman wala nawa tidak niat Jumatan. Fakih harus bolak-balik. Jadi maksudnya nggak sah itu artinya begini. Tadi kan misalkan kita ini ketemu Jumatan, ketemu imam pas tahiyat akhir kan, kita baru datang. Gimana kita ini? Kita ini kalau dalam fikih tetap kita niatnya sholat Jumat. Nah, karena ngikuti imam kan sholat Jumat. Jadi kita sholat Jumat, berarti niatnya sholat Jumat. Cuman pelaksanaannya nanti sholat duhur. Itu maksudnya nanti nawa wala shola wala nawa. Satu ngerti kan? Nah, itu yang aneh itu kan. Kemudian niatnya Jumat, tapi nggak sholat Jumat, karena tidak menemui satu rakaat bersama imam. Ya dia nggak punya tanggung jawab sholat tuh, nggak punya tanggung jawab sholat lah Pak. Misalkan kita ya mudah-mudahan kita husnul khotimah aja kan, pas sholat Jumat tengah sholat mati, ya sudah berarti dia selesai. Artinya yang nggak kewajiban terus qadha orang yang enggak. Nah, beda dengan orang haji itu beda. Nanti bedanya haji kan. Kalau haji Pak Rojab misalkan sudah mampu, kemudian ditunda-tunda, kan tetap apa ya wajib untuk diqadha. Beda. Kalau haji tengah-tengah perjalanan mati, harus nanti digantikan, diteruskan Rojab. Beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Nah itu Pak. Nanti ada bab haji itu ada bab. Pokoknya beda. Maka haji termasuk gimana ya? Ibadah yang nggak sama dengan lainnya, ada sisi-sisi nggak sama dengan yang lainnya haji itu. Memang ibadah unik haji itu kan. Bab sholat apa? Waduh bab haji yang ini. Ada konotasinya.
Wah. Ada hukumnya. Kayak kan gini. Ada di singkut itu pokoknya mereka yang nah ini maksudnya apa badali itu nunggu meninggal atau seperti yang praktek yang ada ini sudah betul gitu loh. Nah, jadi gini, orang dibadali haji itu orangnya maksudnya ya, sama orangnya itu ada dua. Ada kalanya dia sudah meninggal dunia. Ada kalanya dia makdub. Makdub itu disi urip. Cuman secara fisik, secara hisi dia tidak akan bisa melakukan lagi. Saat dokter contoh dia itu stroke parah. Nah, itu namanya makdub. Pokoknya sudah nggak bisa, fisiknya sudah nggak mungkin. Tapi dia masih hidup, namanya makdub. Kalau tua ya sekedar umur. Oh, tua nggak boleh dia kalau masih bisa. Nah, kalau masih dia masih bisa melakukan tidak boleh digantikan, Pak. Jadi saya ulang lagi ya, orang bisa digantikan ya. Ini orang yang mampu haji, terus dia digantikan hajinya satu karena dia sudah meninggal dunia. Dua makdub tadi. Makdub itu orang yang masih hidup, cuman secara fisik dia tidak mampu melakukan lagi. Ya mungkin karena faktor tadi sakit parah atau apa, stroke. Pokoknya tidak memungkinkan untuk dia perjalanan ke sana. Tapi kalau walau tua, tapi kalau masih tongseng nggak masalah, mbak ya tua tongseng. Masih gagah kan? Ini tidak belum meninggal juga belum stroke ya istilahnya. Tapi mungkin karena sudah dianggap mustahil gitu ya di haji akhirnya titip uang untuk gagal seperti itu praktek itu ya nunggu dia nggak ada dulu lah, Pak. Nunggu dia nggak ada dulu lah. Berarti itu nggak sah ya istilahnya. Gimana maksudnya? Kalau masih dia masih kuat usia nggak boleh lah, Pak. Contoh begini apa ya? Cuma sudah tua gitu. Iya, tua itu kan jadi penghalang, Pak. Makdub itu tadi, makdub itu artinya orang yang sudah secara sudah nggak bisa lagi. Nah, itu baru digantikan. Karena dia statusnya masih kewajiban, dia itu masih kewajiban melakukan itu loh kan. Nah, jadi orang yang masih kewajiban dan dia mampu itu nggak bisa lah dibadalkan. Makanya haji ini, oh, Pak. Ya ini. Makdub itu mim ain dot wau ba makdubun kan. Nah, di atas iya adoba itu secara fisik dia sudah nggak mungkin kan lagi, Pak. Sudah tidak mungkin lagi lah. Nah itu digantikan. Nah, itu maksudnya kan. Jadi kalau belum seperti itu kondisinya. Oh iya. Iya dia masih punya kewajiban, Pak. Dia masih mampu. Jadi makanya haji ini yang sudah mampu-mampu ini didaftar gitu. Jangan nunggu, ya Pak Ruzab. Kalau nunggu punya menantu ya nggak jadi haji ini. Babu sholati bana sholat ba'dal fajri di dalam setelahnya subuh hatta tartafi'a sehingga naik asyamsu apa matahari. Qala berkata siapa Imam Bukhari hadatsana Hafsun ibnu Umar qala Hafsun hadatsana Hisam an Qatadah an Abil Aliyah an Abi Abbas qala Ibnu Abbas Sayyidah hadir indi di saya siapa yang hadir rijalun siapa beberapa orang laki-laki mardiyuna yang diridhoi semua maksudnya orang-orang yang sehingga bahasanya mardiyun. Nah, itu kelas sahabat tinggi ini kan. Bahkan wa ardohum bermula lebih diridhoinya rijal indi menurut saya Umar. Coba Ibnu Abbas ngaku Sayyidina Umar itu orang luar biasa. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naha melarang siapa Nabi anis salat ba'da subhi hatta tasruqa sehingga bersinar terang asamsu apa matahari mencorong itu kan bersinar terang wa ba'dal asri hatta taghruba sehingga tenggelam apa asar. Nah ini hadis ini kan kayak mutlak kan, pokoknya nggak selasa subuh itu nggak boleh sehingga matahari muncul satu tumbak itu asar. Nah, setelah tenggelamnya matahari. Nah, ini tentu dalam fikih yang kita pelajari kan itu ada batas-batas, ada nanti ada sebab mutaqaddim kan, nah, ada sebab mutaakhir. Nah, kayak orang sholat jenazah itu kalau misalkan setelah sholat asar ya nggak masalah. Nah hadis inilah yang maaf ini kan kelompok tertentu. Kalau di daerah saya Pak Rujab, daerah saya itu kan banyak orang-orang MD. Jadi kalau sudah sholat asar itu ada jenazah tunggu sampai maghrib Pak sholatannya. Gak ono sholat asar itu, sing kuat ngono. Gak iso sholat asar Nabi ku melarang ngono. Gak ono sebab-sebab ora ono, ora ono. Bahasa ngono gak kenal meneh, gak ono. Tunggu pokoknya. Orang sing model ngono ku. Subuh. Kalau dia nggak melihat itu kalau dia sholat kusuk gimana? Matahari. Gimana?
Jadi kalau nggak mengenal surga, berarti kalau sholat matahari gimana? Nah, kalau matahari lain lagi. Matahari mau jam itu kusuk, dianjurkan. Nah, gitu. Memang tuh mataharinya pemgerhananian. Nah, jadi memang ada bahasa sebabnya memang matahari nampak nian. Itu maksudnya. Kalau itu diakui kalau baru siap. Kalau yang setelah sholat jenazah itu, pokoknya harus sudah sholat maghrib dulu, nunggu dulu. Sampai kayak gitulah. Masya Allah, luar biasa. Jadi Nabi melarang sholat ba'da subhi kata surah samsu wa ba'da asri kata taghruba. Terus untuk sholat isyraq itu waktunya pasti dulu. Jadi gini, isyraq ini kata Imam Ghazali, waktunya isyraq dengan duha itu dengan sama. Ini Dal Ghazali, cuma dengan tidak beda. Jadi isyraq itu pokoknya begitu matahari sudah muncul dan sudah diperbolehkan sholat, tetap diberikan sholat tetapnya. Nah, baru mulai isyraq. Awal muncul dan sudah diperbolehkan sholat. Kira-kira satu tingginya satu tumbak. Nah, apa? Ya, qadra rumhin. Nah, itu awalnya itu namanya isyraq. Paham maksudnya? Nah, setelah itu baru duha dan seterusnya. Siapa yang rajin? Oh iya, Pak. Makanya kalau rajin isyraq itu kaya kan? Bersinar terus kaya, cepat kaya. Tapi saya durung kaji gitu. Saya kalah sama Pak Rajab. Ini Pak Rajab ini susah ini kalau rombongan Pak Ustadz Munir nggak berangkat katanya itu Pak. Pak Rajab ini atas bosnya itu berangkat aja ini belakang ini. Qala Imam Bukhari hadatsana Musad, qala Musad hadatsana Yahya, qala Imam Bukhari hadatsana Musaddadun, qala Musad hadatsana Yahya an Subah an Qatadah samitu Abul Aliyah an Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas haddasa hadis ini pada saya nasun biada dengan ini hadis di atas biada dengan hadisul madkur. Qala Imam Bukhari hadatsana Musaddad qala Musaddad hadatsana Yahya ibnu Sa'idin an Hisam an akhbaroni Abi. Qala berkata siapa Abi akhbaroni Ibnu Umar qala Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takharru jangan mengincar kamu semua sembahyang bisolatikum dengan sholat kamu mengincar tulu asamsi pada munculnya matahari wala hurubia dan tiap tenggelamnya samas. Jadi Nabi itu melarang kowe aja ngincer mau sembahyang kecuali setelah apa? Munculnya matahari pas atau tenggelamnya matahari, itu enggak boleh. Makanya mungkin gini kan sholat qadha. Sholat qadha, misalkan ada orang ini punya qadha subuh. Nah, pas pelaksanaannya kan matahari pas muncul, asal dia tidak mengincar, enggak ngincar kan. Nah, itu enggak masalah, tapi kalau ngincar aku enggak sholat qadha subuh kecuali pas matahari, nah itu yang enggak benar. Nah, jadi setelah sholat subuh itu kan enggak boleh sholat kecuali qadha. Kebetulan pelaksanaannya pas matahari muncul, itu enggak masalah. Tapi kalau memang diincar kan, apa diincar itu apa? Disengaja. Nah, ini yang enggak boleh. Mau disengaja. Begitu pula ada orang punya sholat utang duhur, enggak sholat kecuali nunggu matahari pas tenggelam. Nah, itu jenenge mengincar, dia enggak boleh. Nah, tapi kalau pas dia sholat qadha duhur pas matahari tenggelam itu enggak masalah. Tapi tidak ada kesengajaan, ngepasi wae. Nah, yang jadi jangan ada tujuan, itu maksudnya kan. Jadi awal-awal sudah direncana, itu yang enggak bisa. Qala Imam Bukhari wa hadatsani Ibnu. Qala berkata siapa Urwa? Wa qala berkata siapa Urwa? Ya kan? Wa qala berkata siapa Urwa wa hadasa dan menceritain pada hadis. Wa qala berkata siapa Urwa wa hadasani Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tola'ah. Nah, ini surat pertanyaan kamu tadi. Idza tola'ah apabila muncul khajibus samsi apa bundar-bundar ujungnya matahari. Khajibus samsi apa bundar-bundare nanti kan ujung. Jadi ujung atau bundar-bundar ujungnya matahari. Fa akhiru maka mengakhirlah kamu semua as-sholata pada sholat. Jadi ini muncul bunder-bunder matahari akhirnya sholat hatta tarta fi'ah. Nah, ini walaupun sholat tadi sholat apa namanya isyraq sehingga naik apa sames. Wa idza ghaba apa tenggelam khajibus samsi apa bunder-bunder atau ujung bunder-bunder ujungnya matahari. Fa akhiru maka mengakhir as-sholata hatta taghiba sehingga tenggelam apa sames tunggu matahari tenggelam. Taba mengikuti hu pada Yahya ibnu Sa'id
Taba mengikuti pada Yahya. Abda itu siapa? Abda. Qala Imam Bukhari hadatsana Ubaidullah ibnu Ismail an Abi Usama an Ubaidillah an Khubayb ibni Abdurrahman ibn an Khamsin ibni Asim an Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha melarang siapa Nabi itu melarang an bai'ataini dari dua jual beli wa an lib sataini dari dua berpakaian, dari dua keadaan berpakaian. An lib sataini dari dua keadaan berpakaian. Wa an sholataini dan dari dua sholat. Ada dua jual beli yang dilarang, ada dua bentuk berpakaian yang dilarang, ada dua sholat yang dilarang. Terus naha melarang siapa Nabi anis sholat ba'dal fajr dalam setelahnya subuh hatta tatlu'as sehingga muncul asamsu apa matahari, wa ba'dal asy setelah asar hatta taghruba sehingga tenggelam asamsu apa matahari. Wa alistimalis somai dari kemul burukut kemarin itu kan, kemul burukut sehingga nampaknya tangannya itu nggak bisa gerak. Wa anil iktiba dari iktiba bisobin dalam pakaian wahidin yang satu. Wal iktiba itu mengumpulkan kedua bentis dan punggungnya dengan kain atau dengan tangan, mengumpulkan kedua bentis dan punggungnya dengan selindang atau kedua tangan sini itu iktiba. Ini disobin dalam pakaian wahidin yang satu. Yufdi, yufdi yang menampakkan apa iktiba bifarji dengan kemaluannya saksun ila samai iktiba ila samai ke atas, maksud ke langit itu ke atas. Wa anil munabada dan dari bai'ul munabada, baik lempar-lemparan, wal mulamasa dan sentuh-sentuhan, wal mulamasati dan sentuhan, wal mulamasati dan sentuhan. Jadi Rasulullah itu melarang an bai'atani, ada dua jual beli yang dilarang, ada dua gaya berpakaian yang dilarang, ada dua sholat yang dilarang. Naha anis sholati. Nah ini yang disebut berapa kali saya katakan ini badek lap wa nasr ghairu muratab. Nah, lap wa nasr ghairu muratab. Mestinya kan ini, coba bai'ata ini, libsata ini, sholata ini, tapi yang dijelaskan sholata ini dulu. Mestinya yang diterangkan itu kan larangan jual beli dulu, tapi ini yang diterangkan sholat dulu yang dilarang. Itu namanya lap itu artinya gampangannya masih global gitu kan. Nah, kemudian nasr itu artinya dijelaskan, cuman cara menjelaskannya tidak urut, maka disebut lap wa nasr ghairu muratab. Bisa pengerti kan? Ini yang dilarang itu adalah sholat setelah subuh sehingga matahari muncul, setelah asar, setelah kata berbahasa samas. Nah ini wanis di soma, orang timur bukut itu sampai nggak nampak semat, sehingga kemarin kan ada sholat pakai istimal soma kan dilarang. Kalau ada apa-apa cuma dong tangannya aja nggak kelihatan, nggak nampak kan, bungkus. Wanit iktiba bisa berpakit, katakan satu sarung terus gitu begini diangkat ila sama, dengan diangkat ke atas sehingga nampak kemaluannya ya, kan repot. Ini ilmu cara mencontohkan ya sulit. Tapi lu nyontok sama guru nyontok itu repot. Guru nyontok lebih. Nah ini kita kudu digambar dhewe ngono ae. Kalau nyontok kan repot iki. Biasanya contoh. Coba sampai Pak Sulkin ngulang TSN terus nyontok ngene lah repot iki Pak Bubar. Ngene lho sunah oleh waduh. Wis repot iki. Wanil munabada wal mulamasa. Nabi itu melarang ada dua jual beli yang zaman jahiliyah itu berlaku, cuma dilarang oleh Rasulullah SAW, yaitu namanya munabada dan mulamasa, yaitu orang jual beli zaman Nabi itu ada yang saling ngenyak saling tawar menawar. Nah, saling tawar menawar, nanti kadang terus musolinya itu melemparkan duitnya, mana yang kena bajunya itu berarti yo. Nah itu namanya oleh saling melempar. Atau kadang yang penjualnya itu melempar apa bajunya, berarti iya. Mulamasa itu mana yang disentuh harus dibeli, harus dijual, itu kan repot. Nah, misalkan kita ada orang jual beli, mana yang kita sentuh saja harus dibeli, itu namanya mulamasa. Nah kan ya repot. Jadi seakan-akan ada unsur paksaan. Makanya ini termasuk jual beli yang dilarang Rasulullah SAW. Kenapa?
jual bentuk hakikat ya haring satu mau sama mau ridho sama ridho supaya berkah. Yang jelas itu ini orang sebenarnya orang yang berkah itu yang nampak itu petani, kemudian jual beli itu benar berkah. Tengok Pak ya, teman kita yang haji itu kan banyak itu kan orang wira swasta ya. Yang pegawai maaf ini ya jarang. Oh iya maksud dingin jarang. Sama nek haji kudu tani sampean. Wis ning ngono gaji wae gak berangkat sampean. Enggak. Allah Sawit bener. Oh itu percaya aku kan. Jadi ini percaya ning ngono gaji gak berangkat sampean. Kalah dari Pak Sari sampean. Babula tukarro, babula tukarro, bab merangkan la tukarro, bermula ini bab merangkan la tukarro tidak boleh diincar. Maksud sengaja tadi kan, as-sholat apa masuk qabla ghurubis syamsi, pokoknya gak sholat. Kecuali sebelum matahari apa? La tukarro milih. La yatakarro. La takarro. Ya, pakai ya sampai. Berarti la takarro bermula ini bab merangkan la takarro tidak boleh kan mengincar siapa saksun as-sholat pada sholat qabla ghurubis syamsi. Sholat. Milik saya itu la tutakharro. Apa nama? Iya. Apa milik sampean? Kalau siap? Ya. Ya. Ya berarti la yatakharro tidak boleh mengincar siapa saksun as-sholata qabla ghurubis syamsi. Kalau la tutakharro berarti as-sholatu apa sholat. Ya berkah ngaji poso-poso ngaji ini seperti. Qala Imam Bukhari hadasan Abdullah bin Yusuf qala Abdullah akbarana Malikun an Nafi'in an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Rasulullah la yatakharro. Nah, tidak boleh mengincar akadukum fayusoli maka sholat siapa akad indatul isamsi gak sholat nunggu munculnya matahari ojo menunggu apik wala indah guru ya dan tidak ketika tenggelamnya sama sebelum itu apa waktu-waktu yang dilarang sholat. Qala Imam Bukhari hadatsana Abdul Aziz Ibnu Abdillah qala Abdul Aziz hadatsana Ibrahim bin Sa'din an Sharikin an Ibnu Syihab qala Ibnu Syihab akhbarani Ata'un Ibnu Yazid al-Junhi ana sesungguhnya Ata' itu sami'a man siapa Ata' Abu Sa'id al-Khudri yaqulu kali berkata siapa Abu Sa'id sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kali bersabda siapa Nabi la sholata tidak ada sholat itu maujud orang sah ba'da subuh kata tartafi asamsu sehingga naik asamsu wala sholata ba'dal asri lan orang sholat itu maujud sesuatu ba'dal asri kata tafi asamsu sehingga apa tenggelam asamsu apa matahari. Ini kalau kita kecuali sholat yang ada sebab. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Abban qala Muhammad hadatsana Gundar qala Gundar katana Subhan Abi Tayak qala Tayak samitu Khumron ibnu Abban yuhadisu khali menceritakan hadis siapa Khumron an Muawiyah qala Muawiyah innakum sesungguhnya kamu semua itulah tusalluna sungguh melakukan siapa kamu semua sungguh kamu ini melakukan sholatan pada sholat kamu kok melakukan sholat lakon sohibna sungguh benar-benar berkawan siapa kita Rasulullah SAW fama ra'ayna maka tidak melihat siapa kita pada Nabi yusolli kali sholat kali melakukan siapa Nabi pada sholat walakot naha dan sungguh benar-benar melarang siapa Nabi anhuma dari rakaat ini yakni mengendaki siapa Khumron rakaat ini pada 2 rakaat badal asri. Jadi pernah kejadian kata Khumron dia menceritakan dari Muawiyah. Muawiyah itu pernah melihat banyak masyarakat itu setelah sholat asar itu sholat mana? Katakanlah ba'da asar. Jadi kata jari Muawiyah aku ki ngancani Nabi ketemu Nabi itu seberang tahun ora tahun sholat apa ba'da asar itu aneh-aneh ba'da asar. Nah, ini kalau ketemu orang Wahabi dihabisin ini Pak. Nanti yang dihabisin pokoknya karena tuntunan nggak ada apa dia. Insyaallah. Qala Imam Bukhari hadatsana Muhammad ibnu Salam qala Muhammad hadatsana Abda al-Ubaidillah an Khubayb an Habsin ibni Asim an Abu Hurairah qala Abu Hurairah nah melarang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholataini dari apa? 2 salat ba'dal fajr maksudnya 2 rakaat an sholataini dari 2 rakaat maksudnya 2 rakaat ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu sehingga muncul asyamsu apa mata
hari wa ba'dal asri hatta taghriba as-samsu. Ini kecuali sholat-sholat yang ada sebab. Karena kalau sudah malam-malam ini enggak payah-payah diterangkan. Qala babuman ai hadza babuman. Berani bab menerangkan babuman bermula ini bab menerangkan orang, maksudnya orang itu ulama. Lam yakroh yang tidak benci siapa man, yang tidak memakruhkan siapa man as-sholata pada sholat ila ba'dal asri wal fajri. Warwa meriwayatkan pada adabul karohati sholat. Rawa meriwayatkan hu pada lam yakro itu kalau ditulis ya ada mukarohati sholat ila ba'dal asri wal fajri. Umaru siapa Umar wa bunu Umar wa Abu Sa'idin wa Abu Hurairah. Qala berkata sing Bukhari hadatsana Abu Nu'man qala Abu Nu'man hadatsana Hamad ibnu Zaidin an Ayyub an Nafi'in an Ibnu Umar qala Ibnu Umar usolli sholat siapa saya kama ra'aitu sebagaimana melihat siapa saya aku sholat sebagaimana melihat ashabi pada beberapa teman saya la anha tidak melarang siapa saya akadan yusolli yang sholat siapa akad bilailin wala naharin ma pada barang saya yang berkara siapa akad ghairu atakaro kecuali tidak mengincar sebenarnya dia enggak mengincar siapa ashabi tu asamsi pada munculnya matahari wala huru dia. Jadi setelah subuh asar itu enggak boleh sholat. Nah berarti selain itu berarti boleh sholat. Yang enggak boleh itu kalau mengincar lagi mengincar pokoknya enggak sholat kecuali nunggu munculnya matahari dan huru dia. Kecuali di Mekah ya, Mekah itu kan lain, ada keistimewaan sendiri, tidak ada bahasa waktu karo itu enggak ada, kapan aja bisa, kayak tawaf itu kan kapan saja bisa. Itu kelebihannya di Mekah, tidak ada waktu karo, siang malam jam berapa saja enggak masalah. Babu ma'ahada babu ma'abun bab menerangkan babnya barang yusoli yang sholat babu ma'abab barang yusola yang dilakukan apa ma ba'dal asri dalam asar minal fawaid wa nafiha. Nah ini nyatanya beberapa sholat yang fawaid yang ketinggalan waktunya wanahwiyasnya fawaid. Qala berkata siapa Abu Abdillah wa qala berkata Quraibun siapa Quraib an salama sholat an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri rakaataini dengan 2 rakaat. Nabi itu pernah sholat 2 rakaat. Akhirnya wa qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin iso ditiru, menunjukkan bahwa Nabi itu sangat perhatian dengan qobiyah ba'diyah. Sagolah menyibukkan ibadah saya nasun siapa manusia min Abdul Qaisi dari Abdul Qais sampai an rakaat ini meninggalkan 2 rakaat ba'da duhri setelahnya duhur. Ba'da duhri setelahnya apa? Duhur. Ba'da duhri setelahnya duhur. Jadi Nabi itu pernah ini luar biasa itu. Jadi kata Abu Abdillah yaitu Imam Bukhari Quraib dari Ummi Salamah, Nabi itu setelah sholat asar pernah sholat 2 rakaat. Terus Nabi mengatakan, saya itu disibukkan oleh sekelompok orang dari Abdul Qais. Jadi gini, ada sekelompok dari Abdul Qais itu adalah masuk Islam gitu. Dia masuk Islam. Ada yang mengatakan enggak, sekelompok ini datang ini membawa sedekah, membawa zakat, sibuk Nabi. Sampai Nabi itu tidak ba'diyah apa? Duhur. Terus ba'diyah duhur dilakukan Nabi setelah sholat asar. Nah ini dimaknai gini, cara fikih dimaknai sholat sunat yang muakkota yang ditentukan waktunya itu bisa diqadha. Jadi kalau misalkan Pak Sodikin rajin sholat duha, keputusan sibuknya apa kan sampai masuk waktu duhur belum sholat duha diqadha. Karena sholat duha itu sholat yang masuk ditentukan waktunya. Apa maksudnya kan? Sholat yang jadi sholat sunat yang ditentukan waktunya, jika sudah habis waktunya maka boleh diqadha sebagaimana Rasulullah pernah disibukkan oleh sekelompok kan orang dari Abdul Qais. Ada yang mengatakan ini karena sibuk beliau ini masuk Islam, ada yang sibuk masalah zakat, sedekah, dan Nabi sampai enggak sholat ba'diyah duhur 2 rakaat. Nabi pelaksananya sudah sholat asar. Ini maknanya sholat sunat yang sudah ditentukan waktunya, kalau sudah habis waktunya boleh diqadha. Nanti penting ini kan jarang. Misalkan umumnya orang itu sedang asar ya sudah lah gitu aja sholat sunat saja. Nah ini sholat sunat saja yang bahaya itu kan. Dianggap apa? Dianggap yang
biasa. Jadi Tapi kan ini bisa jadi dari lano. Apa itu? Dibolehkan sholat sunat setelah sholat subuh sholat asar itu kalau ada sebab. Gimana? Bisa jadi dalil lano ya. Iya, ini kan setelah asar. Iya, berarti Nah, sholat setelah sholat zuhur dan sholat asar. iya, misalkan gini, sampai tadi isya tuh, aku nggak pada isya banyak kan, sampai terus sholat subuh. Sekarang saya mau dia isya, karena di belum isya kan gitu kan. Nah, ini kan sama dengan ini, Nabi belum dia duhur, tapi pelaksanaannya setelah asar. So tahiyatul masjid. kalau datang masjid Tahiyatul masjid itu nggak disunatkan qadha, karena kapan sudah bisa. Nah, maksud saya boleh nggak ini? setelah sholat asar Setelah datang sholat masjid. asar datang ke masjid. Tahiyatul masjid, kalau masuk kapan sudah bisa, tahiyatul masjid itu tidak kenal waktu. Yang penting tadi jangan mengincar waktu yang tadi. Pokoknya saya tidak tahiyatul masjid, kecuali waktu matahari mau tenggelam. Nah itu yang nggak boleh itu maksudnya. Paham maksudnya kan? Kalau kapan saja boleh. Nanti kan, pokoknya saya datang ke masjid, nunggu matahari itu mau tenggelam. Nah itu yang nggak bisa. Ngapain kamu nunggu dulu? Masuk aja sholat kan gitu. Nah, saya datang ke masjid, nunggu matahari itu mau muncul. Nah, itu namanya tadi sengaja itu yang Nabi larang. Jangan, udah masuk saja ke masjid. Kan takhir masjid itu kapan saja boleh. Yang penting jangan waktu tadi yang kamu ngincer. Terus tanya ini, seandainya qobliyah zuhur kita laksanakan waktunya sesudah sholat zuhur. Iya. Nah itu nawaitunya ada, apa kodok? Enggak itu enggak kodok, enggak ada biasa. Tetap ada. Itu ada. Jadi gini, benar tuh Pak. Jadi gini, dalam paket gini, misalkan zuhur. Kita langsung jamaah, ya kan? Nah, sehingga kita belum qobliyah zuhur itu disanakan setelah zuhur itu statusnya juga adaan bukan kodokan. Jadi tetap qobliyah zuhur gitu niatnya ya. Iya. Bukan tadi statusnya itu bukan, ingat loh, bukan kodokan tapi adaan. Karena qobliyah ba'diyah itu waktunya ngikuti sholat wajib fardu itu. Cuman masuknya qobliyah itu kan tentu sudah masuk waktu. Untuk subuh gimana? Kalau untuk subuh Maksudnya? qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Iya. Nah jadi kodok tadi kodok. Kodok ya. Iya kodok. Karena sudah sholat subuh itu kan tidak boleh. Sholat subuh kan nggak boleh sholat. Ya kan tadi sudah asar kan tidak boleh asar. Kodok. Nah kodok. Sudah zuhur kodok ada. Ini kan Nabi sholat duhur setelah asar. Jadi sama saya sholat terawih dilakukan pada bulan Syawal. Wah itu jagoan itu Pak. Jagoan itu kan memang tidak apa-apa. Kan dua waktu kan. Ya tidak apa-apa. Jagoan itu memang luar biasa. Jadi sekali-kali Pak Rojab lakukan ini kan terawih setelah apa? Syawal kan. Mergo sibuk dagangannya rame kan. Jadi ngitung nota-nota sampai ketiduran. Jadi kadang beritahu pada orang yang tahu. Iya. Viral makin Pak. Iya Pak Rojab itu Pak. Beritahu aja. Supaya manfaat ilmunya, gitu Pak. Praktek. Jadi makanya minal fawaid panah wiha. Sekarang nanya saya. Iya. Tadi yang ke 585 saya. 585. Kan babun la yatakarro Salatu qabla ghurubi syamsi. Jangan itu kan lanahi saya. Ada nahi, ada nafi. Nah, ingat. Kalau gitu labu kan lanahi. Ini kan alif bengkoknya masih ada. Iya itu maksudnya. Nah, itu masih ada makanya la yatakaro tidak boleh. Nah, larangan nahi. Nah, nafi kan tidak boleh nafi. Kalau nahi dia dibuang. Kalau yang di bawah tadi Pak Yai Laila Haro jangan La tutakaro tidak boleh. Tidak boleh. Menurut saya kan la tutakaro. Ya yang ini yang bunyi harusnya itu kan ala Rasulullah SAW kola. Ya, la yatakaro tidak boleh. Nah, tidak boleh berarti larangan. Tidak boleh. Yo, tadi itu Akadukum. Ya akadukum. Siapa salah satu kamu semua? Karena alif bengkoknya ada. Kalau alif bengkoknya berarti kan lanya tuh lanafus ya. Nah, ya kalau ada bengkoknya berarti nafi. Kalau alif bengkoknya nggak ada berarti nahi. Nah itu kan dilarang, ojo. Iya berarti. Layak takaro tidak. Layak takaro kan makanya tidak kan. Nah, kasih tidak kan tidak dan boleh. Jadi tidak dengan jangan bedanya. Kalau tidak berarti nafi, kalau jangan berarti nahi. Nah, maka layak takaro tidak. Nah, ngerti kan? Tidak boleh mengincar akadukum siapa salah satu
kamu semua. Jadi nggak sholat. Faisoli indah tulis samsi, dia nggak masuk masjid kecuali munculnya matahari untuk tahiyatul masjid. Tidak boleh mengincar sama dengan jangan loh saya. Jadi untuk membedakan nahi dengan nafi itu gitu, maknanya saja. Kalau maksudnya sama. Untuk membedakan sama untuk membedakan maknanya kan. Nah, kalau tidak mengincar itu gimana sih? Masalah kalau boleh nggak ada yang tidak mengincar. Nah itu kan ada alifnya, ada alif bengkoknya kan. Nah, itu ada alif bengkoknya Pak Rujak. Maka nafi. Kalau nahi itu la nahi berarti alif bengkoknya dibuang, jazm. Kan ada la nafi, ada la nahi. La nahi itu menjazmkan Pak Rujab, dibuang lah, kan gitu kan? Maksudnya pada pendore. Iya, itu mudore. Nah, kalau masuk madi lam sunahnya berarti itu nafi. nafi. Kemudian kalau masuk mudore, kalau masuk ke waib, mudorenya waib itu nafi. Kalau mudorenya muhtab baru nahi. Jadi gini, itu kan ada huruf ilatnya belakangnya itu kan. Nah, kalau nafi berarti alif bengkoknya masih ada. Kalau di nafi, kalau dia nahi berarti lana itu yang menjazmkan. Nah, itu bedanya Pak. Dan segi makna tadi itu yang membingungkan, nah, segi itu. makna gitu. Padahal kan dengan jangan sama aja gitu. Iya. Ya memang orang kritis itu perlu. Hadatsana Abu Nu'aim wa a'lam bissawab. Jam 12 lebih.